Sampai gonta-ganti menteri agama sekarang ini untuk mengurus Islam saja. Semakin kau ganggu Islam, semakin kau cubit-cubit, kau robek-robek Islam, tunggu saja, semakin dahsyat musibah yang akan menimpa di negeri ini. Rata Indonesia ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara, dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengar sakit tuh Habib. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam, saya bukan dari keturunan orang Islam. Mana referensi Isa pernah menyatakan datang kepada orang Kristen? Ada. Nabi Isa dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible, Isa berkata di dalam Bible Matius 15 ayat 24, saya diutus, kata Al-Masih, kata Yesus, hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dan Isa berkata dalam Quran surah sama begitu juga, wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, saya adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Akan datang seorang Rasul min bani ismuhu Ahmad, Nabi Muhammad. Jadi dua Nabi inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Siapa yang memutarbalikkan fakta ini? Ahlul kitab, ahli kitab. Ada ulama-ulama di dalam Islam yang ikut-ikutan, sama dengan di periode Jokowi ini. Asalkan dibayar, rela untuk menyesatkan umat. Kandati mengaku mau balik, ban Vespa putih di kepala, masuk ke gereja, nyanyi lagu gereja, jago bahasa Arab, lalu mengaku sebagai mubalik, pintar bahasa Arab, jago menyebut Quran dengan balaghahnya, pintar menyebut hadis, bahkan bersarang ratusan puluhan hadis diucapkan sebagai tameng kekuatan untuk menutupi kebohongan politik. Lebih baik ibu bapak belajar kepada ahli zikir daripada ahli ilmu. Saya pertama kali masuk Islam, guru saya di Kalimantan bilang begini sama saya, Pak Yahya, di Islam itu ada yang disebut Lauhul Mahfuz. Ruang keilmuan dalam Islam itu luas. Dah banyak sekali ketombe belum mandi ini karena terlalu pintar jadi ketombe jadi banyak, susah mandi ini. Ini ibu-ibu kalau sebentar foto-foto ku kasih ketombe kali. Kalau mau cari tahu tentang Islam Pak Yahya, Islam itu luas, lebar, tinggi dan dalam. Dan untuk memahami itu hanya orang-orang yang mengingat Allah. Jadi maksud saya Pak Yahya kalau masuk Islam, jangan Bapak belajar kepada ahli ilmu, belajarlah Bapak kepada ahli zikir. Pak Maruf ini kurang apa ilmu Islam? Si munafikun tadi itu kurang apa ilmu Islamnya? Hah? Banyak lagi yang di seberang sana. Sampai gonta-ganti menteri agama sekarang ini untuk mengurus Islam saja. Semakin kau ganggu Islam, semakin kau cubit-cubit, kau robek-robek Islam, tunggu saja, semakin dahsyat musibah yang akan menimpa di negeri ini. Allahu Akbar. Ganggu terus Islam, terus kau ganggu Islam ini, umatnya tidak akan mungkin melawan. Jamaah jangan melawan ya. Justru kalau antum melawan, Allah tidak akan bekerja. Coba lihat kalau kita nggak demo-demo, cuma malaikat yang kecil, saya dikasih tahu, Ustaz, kami lagi utus malaikat paling kecil di Ars. Yang mana? Malaikat masih kekanak-kanakan main apa itu, kelereng di Sulawesi Barat. Belum yang diutus yang remaja punya, belum yang dewasa, belum yang yang tua yang punya. Rata Indonesia ini. Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara, dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengar sakit itu Habib.
Saya ibu bapak bukan dari darah Islam. Saya bukan dari keturunan orang Islam. Tapi saya malu menyebut-nyebut Nabi Muhammad, nama beliau. Cucunya kita sakiti. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik itu sama dengan perjuangan para nabi. Saya bukan dari darah orang Islam, saya orang Manado. Tapi saya sudah diberi hadiah dari Allah, bini, anak, satu keluarga. Allah kasih hidayah, petunjuk kehidupan kekal di akhirat. Itu yang tumbuh di dalam jiwa kami untuk membela beliau. Tidakkah ibu bapak rasakan, coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf, keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Sepanjang jalan dari Pasir Pengrayan, saya nonton YouTube, Haji Munarman ngomong, dipandu oleh seorang komentator Detikom. Saya nonton YouTube, menangis saya sampai parkir mobil di pinggir. Rekening keluarga Habibana diambil. Allahu Akbar, dibekukan. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, UAS ditangkap, Tengku Zulkarnain ditangkap, semua yang vokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak. Tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah. Dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Bukan melawan memakai kekuatan jamaah, sendiri. Sendiri, saya nggak pernah dari dulu. Ini untuk agama. Saya sudah pernah cerita kepada ibu bapak. Saya ditabrak di Palopo di Sulawesi. Orang kafir tabrak mobil saya, terlempar dia, masuk ke rumah sakit, jahit. Ini istri saya lagi. Pagi-paginya saya antar ke bandara dia. Kau pulang duluan, karena dia mau melahirkan. Biar saya yang jalan sendiri, pergi ke Tanah Toraja berdakwah. Sampai di sana ditabrak mobil saya. Pulang dari ceramah jam 1 malam. Begitu ditabrak, masuk rumah sakit. Anak muda, jahit 82 jahitan. Di dalam rumah sakit dia ngomong, waktu saya tabrak Ustaz, di dalam mobil Ustaz itu banyak sekali orang tua-tua berjubah putih di dalam mobil. Saya bilang tidak ada, cuma saya sendiri. Saya nggak pernah pakai sopir, saya nggak pernah pakai pengawal. Paling gampang kalau mau bunuh saya, Pak Kades. Apapun kalau tersinggung sama saya, kita mau hadir di luar sana nanti. Maksud saya begini Pak Kades, sebagai pemimpin Islam, mari kita bersandar kepada Allah. Itu kalau pemimpin politik boleh kita memperalat massa dengan kekuatan argumen untuk bertarung secara politis. Tapi ini bukan barang politik, ini hukum vertikal, mengadu kepada Allah. Jangan jadi seperti Ibrahim, sudah siang malam dengan Allah, bergaul dengan Allah, sujud menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 260, Ibrahim pernah meragukan kekuatan Allah. Ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil mautah, bagaimana ya Allah engkau bangunkan orang makhluk yang sudah mati. Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau berteman dengan saya, siang malam
Kau ada dengan saya, sujud menyembah kepadaku. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah. Saya ingin supaya keyakinanku makin kuat kepada Allah. Kata Allah, Im, lah baik ya Allah. Ente cari 4 model burung Im. Karena teman begitu kalau cara panggilnya. Pak Kades namanya siapa? Pak Rol. Pak Kades namanya Sahrul. Kalau sudah berteman sama saya, ente panggil sama saya, ya. Anak panggil sama antum, Kades, Rol. Antum ambil 4 burung Rol. Kata Allah Ibrahim, Im, ambil 4 model burung, cincang-cincang mereka, darahnya kau campur di dalam loyang, bulu-bulunya pun, dagingnya pun campur aduk jadi satu. Setelah itu Ibrahim letakkan di 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu kau panggil mereka Ibrahim. Udah dicincang. Nggak percaya saya baca di Al-Bukhari 260. Ini bukan cerita komik. Ini bukan cerita Butong Pai. Ini bukan cerita kungfu Cina. Ini bukan cerita silat Indonesia. Ini adalah kebenaran Al-Quran. Ibrahim letakkan, panggil Ibrahim. Dalam waktu detik, tidak sampai menit, panggil Ibrahim. Datanglah Pak Kades. Burung-burung tadi dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Apa maksud saya ibu bapak? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ditimpah kemalangan bagaimanapun kita, ditimpah ujian bagaimanapun kita, selagi kita masih beriman kepada Allah, lama atau cepat, insya Allah kemenangan akan kita raih. Makanya saya ngomong tadi ini, karena ini YouTube ini akan keluar. Saya minta kepada Pak Jokowi dan terutama Raja di samping Pak Jokowi, mantan Kiai Pak Maruf Amin. Kalau sudah wapres jangan pakai itu Kiai. Tolong supaya Bapak bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu orang tua kami Pak. Bebaskan beliau. Kalau beliau bebas, insya Allah tanpa mendirikan FPI kita bersatu. Karena kalau beliau tidak bebas, ibu bapak percaya lebih besar akan datang di belakang kita ini. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya pernah ngomong di ceramah di Medan, di pantai selatan Jawa akan ada 9, sekian skala Richter. Ada yang maki-maki saya. Mana betul, mana mau terjadi, mana memang terjadi betul. Habis daerah pantai selatan Jawa. Nah ini juga di Palu pernah saya bilang, di Lombok sana pernah saya bilang juga begitu, terjadi. Ceramah di Pekanbaru, di kota Pekanbaru, 1-2 hari ini akan ada gempa. Ini tahun 2021 ini adalah tahun petik daripada 2020. Nanam padi 3 bulan lalu, petiknya 3 bulan depan. Kemarin di ujungnya masih ada masalah, kematian 6 pemuda. Itu baru tumbuh tunasnya. Buahnya mana? Tunggu Komnas HAM. Apa Komnas HAM ini berani atau tidak? Kalau Komnas HAM kalah, aduh, ini yang sangat bahaya sekali. Ke depan sana lebih besar. Karena kalau manusia sudah tidak adil, kalau manusia sudah tidak bisa menunjukkan kebaikan, Allah yang akan tunjukkan kebaikannya. Dalam bentuk apa? Musibah. Mungkin bukan 6 skala Richter Pak Kades. Tapi yakinlah kalian di Sumatera ini, nggak bakal tersentuh. Insya Allah. Mulai dari Lampung, Jambi, Palembang, Islamnya sampai ke Nanggro Aceh Darussalam. Insya Allah masih asli. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya salli wa sallim